Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Dalam episode ini kita akan melanjutkan kembali buku karya Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yang berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Kita akan membahas bab yang ke-7 tentang evolusi ajaran Kristen. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi. Ini Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio dengan bab yang baru, yaitu tentang evolusi ajaran Kristen. Pak Jusman, silakan sampaikan hal-hal yang terkait dengan yang akan kita bahas. Di bab 7 ini ya tentang evolusi ajaran Kristen, sebenarnya sambungan dari bab sebelumnya, yaitu tentang Trinitas. Jadi Huzur Hazrat Mirza Tahir Ahmad jelaskan bahwa doktrin Trinitas itu sejatinya tidak ada di dalam ajaran Kristen awal semasa zaman Yesus Kristus. Jadi dapat dikatakan doktrin itu kemungkinan muncul setelah penyaliban melalui masa berabad-abad, melalui masa yang pergulatan, pertentangan pendapat dari antara para teolog dan pemikir Kristen. Dan bisa dikatakan doktrin ini sangat dipengaruhi oleh mitologi-mitologi dan tradisi-tradisi berbagai negeri yang mereka masuk Kristen. Ya. Jadi karena sejatinya sebenarnya bukan Trinitas, tetapi ajaran sejati yang dibawa oleh Yesus itu, ya, muaranya itu adalah Yahudi yang berpegang kepada tauhid ilahi. Nah, di bab selanjutnya, subbab selanjutnya, di sini Huzur menjelaskan kemudian sosok yang menjadi penjaga tauhid ilahi, ya, yaitu yang kita kenal sebagai Yakobus atau kita James the Righteous. Nah, Yakobus inilah yang menjadi penjaga tauhid ilahi, yang mana beliau ini yang berpandangan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu adalah Al-Masih, juru selamat mereka, dan kemudian lahir sebagaimana manusia biasa, ya, bukan seperti yang kita kenal sekarang. Baik, Pak Eki, ini menarik dengan sosok Yakobus, penjaga tauhid tadi versi Pak Jusman. Bisa dielaborasi Pak terkait sosok ini, Pak? Baik, pertama saya sampaikan diksi tauhid ilahi kan diksi warna Islam ya. Oh, iya. Tapi yang dinarasikan itu adalah masalah keesaan Allah gitu, keesaan Tuhan Yahuwah lah dalam ini kalau dalam diksi Yahudi ya, karena tidak ada ilah lain selain Yahuwah kan begitu. Satu. Kedua, kalau kita bicara Yakobus itu sebetulnya ada 5 sosok Yakobus dalam kisah-kisah awal Kristen ya gitu. Nah, ini yang dimaksud Yakobus ini adalah saudara kandung Yesus sendiri. Saudara kandung Yesus sendiri. Kalau jadi ibunya Siti Maryam dan ayahnya Yusuf kan begitu. Nah, itu masih saudara Yesus. Ini yang disebut dengan James the Righteous, James yang benar, James Asidik begitu. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya James Azidok begitu. Oke. Dalam buku ini Huzur Khalifatul Masih keempat itu mengutip beberapa buku ya yang dikarang oleh non-Muslim, karang oleh cendekiawan Eropa tentang siapa itu para pengikut awal Yesus kan begitu.
Nah, itu beberapa buku yang boleh saya sebut ya. Misalkan dari karangan Eusebius ya. Eusebius judulnya ada The History of the Church. Itu terbitan tahun 89 dari Penguin. Kemudian juga The Dead Sea Scrolls Uncovered gitu oleh Eisenman dan Weiss gitu tahun 92. Ini sebagai yang dikutip oleh Huzur. Dikatakan demikian bahwa Yakobus ini merupakan sekte dari Ibion atau Ibionit itu mencirikan itu kehidupan yang sederhana, miskin begitu. Yang ya kalau dikatakan bahasa kita zuhud lah. Tidak cinta dengan kemewahan, kesenangan dunia. Itu Yakobus itu dari sekte situ. Gitu. Dan kemudian bahwa mereka sangat taat dengan Taurat, dengan ajaran Musa, sangat taat menjalankan Sabat kan begitu. Kemudian juga dikenal dengan ajaran-ajaran sebagai Injil orang-orang Ibrani, Injil orang-orang Ibion gitu kan. Banyak hal yang untuk menegaskan bahwa mereka betul-betul Puritan, menjalankan Taurat dan mengikuti ajaran-ajaran Al-Masih. Nah, ini yang disebut dengan pengikut awal dari Yakobus. Intinya nggak dikenal itu trinitas dalam dalam Taurat kan. Hal yang sangat-sangat asing itu. Dan mereka teguh berpegang di situ. Kita bicara dalam konteks teologi ya. Terima kasih Pak Eki. Nah Pak Jusman, jika kemudian ada poros lah katakan yang menjaga keesaan Allah tadi Pak Eki sampaikan, lalu ada poros lain mungkin yang menyebarkan ajaran yang lain, bisa dijelaskan? Ya, menarik di sini Huzur menjelaskan juga poros yang bisa kita katakan sosok yang mengubah ajaran keesaan Allah tadi, kemudian berubah menjadi Trinitas yang kita sekarang, walaupun dengan proses yang panjang selama berabad-abad. Nah, sosok tersebut itu Paulus, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yakobus tadi ya. Nah, Paulus ini menarik karena kalau Yakobus beliau tetap berpegangan untuk mengajarkan ajaran Al-Masih di lingkungan gereja Yerusalem dengan tadi ajaran yang disebutkan oleh Pak Eki. Tetapi kalau Paulus ini melakukan ajaran Al-Masih itu kepada bangsa Barat atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, sehingga dalam perjalanannya, ya di sini dijelaskan oleh Huzur, bangsa-bangsa Barat itu adalah bangsa-bangsa pagan, ya, yang memiliki banyak mitologi, dewa-dewa dan lain-lain. Paulus memiliki dua pilihan: benar-benar memerangi keyakinan mereka itu, ya, dengan ajaran Al-Masih, atau Paulus menawarkan sesuatu semacam penyesuaian kepada dewa-dewa mereka. Nah, jadi di sini akibatnya terjadilah yang kita mungkin istilahnya sinkritisme, di mana Paulus meminjam keyakinan mereka, nama-nama dewa itu diubah menjadi Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, dan juga Ruhul Kudus. Nah, itu peran Paulus yang sebagai kebalikan dari Yakobus. Ya. Nah Pak Eki, terkait sosok Paulus ini sendiri bagaimana Pak sebetulnya sih Pak sejarahnya? Ini yang saya dapat ya referensi. Nama aslinya tuh Saul. Dia berasal dari daerah Tarsus, daerah Turki sekarang. Hidup di antara tahun 3 sampai 67 Masehi kan begitu. Ia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Dipengaruhi kehidupannya dalam budaya Helenisme, budaya Yunani. Tetapi dia diakui sebagai warga negara Romawi. Jadi demikian tinggi dia punya kedudukan sosial sehingga diberikan KTP lah katakan. Tidak semua orang Yahudi bisa KTP Romawi kan begitu. Itu yang saya pahami. Kemudian juga dikatakan dalam kisah para rasul, ya itu yang ditulis oleh dia sendiri, bahwa awalnya membenci ajaran Yesus sampai ia bertemu dengan Yesus di Damaskus, ya Syria.
Lalu kalaupun seandainya bertemu secara fisik Yesus dengan Paulus, kan juga nggak mungkin Yesus mendeklar akulah Yesus yang beberapa hari lalu disalib, kan begitu. Tentu beliau akan sangat hati-hati, orang nggak kenal kok siapa dia, kan murid pun bukan, kan begitu. Ini satu yang perlu dipertanyakan. Dan kemudian juga kalaupun ketemu juga apakah Paulus juga mengenali wujud Yesus, kan gitu. Orang dalam penyeleban juga pasukan Romawi juga nggak paham yang mana Yesus itu, kan cuma namanya aja, kan seperti itu. Jadi banyak hal yang ditanyakan kalau memang kita mau kritisi. Tapi begitulah Paulus mengaku jumpa Yesus, kemudian karenanya mengalami buta selama 3 hari, begitu. Setelah melihat cahaya, buta selama 3 hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi perjalanan sebelumnya adalah di satu pihak lain itu Paulus mendeklarasikan sebagai nabi bagi bangsa non-Yahudi, begitu. Kemudian upaya-upaya dia itu kan membuat surat-surat gembala ya, macam-macam tarbiyat lah. Tulis nanti dibacakan di jemaah-jemaah seperti itu, karena kan diam-diam semua, nggak boleh terbuka nanti datang lagi orang Yahudi dan pasukan digerebek lah, begitu. Nah, intinya adalah menekankan bahwa Yesus itu untuk semua bangsa, bukan monopoli untuk Yahudi. Jadi Paulus mau melakukan modifikasi ajaran-ajaran yang bisa seandainya diterima oleh bangsa-bangsa Barat, seperti itu ya. Nah, gagasan-gagasan Paulus inilah yang kemudian menjadi kontroversi, perentangan dengan kelompoknya atau saya bilang tadi kelompoknya Yerusalem ya, yang James itu, Yakobus itu, seperti itu. Itu menjadi perselisihan. Nah, di sini sebenarnya perselisihan itu antara Unitarianism ya, keesaan yang satu, keesaan ilahi yang satu, atau Trinity atau Tuhan yang 3. Nah, itu prosesnya panjang, ratusan tahun ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah gereja itu, kemudian diakhiri tanda kutip, bukan diakhiri menyelesaikan masalah, diakhiri ketika terjadi Konsili Nicea tahun 311 Masehi kalau nggak salah. Seperti ini akhirnya diputuskan, nah yang diambil ya kemudian yang diperkuat adalah kemudian ajaran Trinitas. Sedang Unitarianism itu kalah. Tapi walaupun kalah karena sedikit, sampai sekarang masih ada itu nilai-nilai Unitarianism itu dalam sekte Kristen sendiri walaupun kecil, seperti itu. Ini yang menjadi penyebab yang membedakan peran Paulus ya, dan bagaimana ajaran teguh yang dipegang oleh Yakobus itu kemudian menjadi melemah. Dan Paulisme inilah yang kemudian menjadi dasar budaya Kristen Barat dan kemudian berkembang seterusnya. Baik, Pak Jusman, ini kan sudah ada sebuah perjalanan ya dari Yakobus, lalu muncullah Paulus dengan modifikasi ajaran Al-Masih itu sendiri. Nah, sebetulnya realita Yesus sendiri itu bagaimana sebetulnya? Ya, tadi dengan bermacam pergulatan antara Unitarisme dengan Paulisme yang Trinity tadi itu, disinilah Huzur tekankan bahwa bagaimana sosok sesungguhnya Yesus itu atau realita Yesus itu sendiri. Jadi kata beliau dalam buku ini, ya terserahlah, beliau membandingkan dua ini, mau milih yang Yakobus ataupun Paulus, tetapi beliau tekankan bahwa ajaran Yesus itu ya ada di dalam garis tauhid yang jauh dari yang namanya Yesus anak Tuhan, Trinitas, kemudian dosa warisan, penebusan dosa atau kebangkitan Yesus. Nah, jika ditilik dari sisi logika, maka yang akan bertahan itu bukan sosok yang akidah-akidah atau doktrin-doktrin yang tadi saya sebutkan. Maka yang bertahan itu sebenarnya lebih terletak kepada sisi keindahan pribadi Yesus itu sendiri dan ajaran-ajarannya, yaitu ajaran kasih sayang, kemudian ketabahan beliau menghadapi penderitaan yang beliau alami, kemudian keteguhan demi tujuan yang mulia ya, beliau sebagai utusan ilahi,
bagaimana keteguhan beliau menolak desakan ulama-ulama pada saat itu ataupun tentara Romawi pada saat itu dari para musuh untuk menghentikan pendakwahan beliau. Dan hakikat Kristen itu terletak pada bagaimana keberhasilan beliau dalam menghadapi persekongkolan tadi. Nah, yang terakhir Huzur katakan, Yesus mengajarkan untuk menyembah Allah semata sepanjang hidup beliau, dan beliau mengajak para pengikutnya untuk menyembah Allah, bukan kepada menyembah Yesus. Nah, itu realitas sesungguhnya Yesus yang ada, bukan seperti yang kita kenal sekarang. Baik, terima kasih Pak Yusman, sangat tegas, sangat jelas jika demikian terkait realita Yesus seperti apa. Pak Eki, terkait ada satu subbab Pak dari penjelasan dalam buku ini tentang kesinambungan agama. Mungkin Pak Eki ingin mengelaborasi tentang poin ini Pak. Jadi kalau benang merah hubungan antara Yahudi kemudian Islam, ya ini harus saya tekankan bahwa sebetulnya Kristen dalam teologi dalam teologi Taurat ya, Kristen sebenarnya kan bukan agama. Dan penamaan Kristen sendiri, Yesus tidak menamakan Hawariyinnya itu adalah kalau Kristen misalkan tidak. Nama Kristen itu dinisbahkan atau disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Begitu. Ya. Jadi ini dalam konteks Kristen sebagai ajaran, iya. Begitu. Kristen sebagai ajaran. Ini dalam konteks itu ya. Jadi maksud saya, ini saya untuk menyederhanakan demikian. Ada Yahudi dengan Tauratnya, kemudian katakanlah Kristen kalau katakan sebagai ajaran, ya. Islam sebagai agama, atau dua-duanya bolehlah disebut sebagai tiga agama untuk menyederhanakan ya Pak ya, saya koreksi ya. Nah, Yahudi tetap menekankan tentang keilahian Yehovah, keilahian Allah kan begitu. Itu istilah Tuhan atau Yahweh, itu sangat-sangat dimuliakan kan orang Yahudi kan. Diucapkan pun nggak boleh sembarang. Gitu. Ditulis pun juga nggak boleh sembarang, harus huruf kapital semua kan begitu. Sedemikian kuat memegang itu ajaran keilahiannya, ketauhidannya kan begitu, keesaannya kan itu. Nah, Islam pun kan sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Katakan la ilaha tidak Tuhan selain Allah. Kan juga kita menekankan sangat itu tauhid ilahi kan. Jadi sebetulnya Yahudi dengan Islam sama-sama agama tauhid kok, kuat. Masalahnya adalah Yahudi memutus mata rantai itu karena Yahudi tidak mengakui kealmasihan Yesus. Tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias. Karena Yahudi masih menunggu sebelum Al-Masih datang harus ada Elia yang datang dari langit. Kan begitu. Nah, inilah yang kemudian secara similar, secara persamaan analoginya sama dengan umat Islam sekarang. Gitu kan. Masih menunggu Isa Al-Masih turun dari langit. Kan begitu. Nah, jadi maksud saya kembali lagi bahwa ini adalah hubungan ketauhidan Yahudi ke Tuhan Islam sangat kuat. Tapi Yahudi memisahkan diri, memotong, masih nunggu Al-Masih, sementara Al-Masih dalam wujud Yesus sudah datang. Nah, sehingga terputus kesinambungan ini. Yang seharusnya adalah ketika Musa alaihissalam itu juga menubuatkan akan adanya seseorang nabi ya yang seperti saudaranya. Ya, ini bukan buatan Musa, ada dalam kitab Perjanjian Lama ya, seperti itu. Tentang kesamaan sosok Musa alaihissalam dengan seseorang yang itu yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi satu kesinambungan agama seperti itu. Ya kan, kemudian nanti kita akan bicara kesinambungan apa antara Al-Masih awal sama Al-Masih yang kedua. Itu barangkali boleh saya sampaikan. Tapi kembali lagi bahwa puncak perkembangan agama itu adalah sempurna dengan kedatangan yang wujud Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dikatakan bahwa kitab Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Agama Yahudi itu bukan agama syiar loh. Kan hanya untuk kelompok tarbiyah, hanya untuk kelompok Yahudi saja kan begitu. Nah, inilah kemudian dikonversi oleh Paulus, tidak juga ajarkan Injil itu pada yang non Yahudi kan begitu. Nah, sementara Islam itu mengklaim atau diproklamasi atau difirman oleh Ta'ala sebagai apa?
untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Quraisy atau Arab saja. Ini yang dikatakan sebagai satu perkembangan puncak perkembangan agama-agama dengan munculnya wujud Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang lengkap sempurna dibandingkan dengan ajaran agama Ibrahim sebelumnya. Itu yang boleh saya sebutkan. Wah, sangat menarik Pak Eki. Jadi ini memberikan sebuah gambaran perjalanan ajaran dari ketauhidan yang kuat dan disempurnakan melalui agama Islam. Baik Bapak-bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, sungguh luar biasa, sangat dalam dan menghadirkan ilmu-ilmu yang mencerahkan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita di bab yang ke-7, yakni evolusi ajaran Kristen. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan, kajian keilmuan tentang bagaimana evolusi dari ajaran Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.